Dan Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau menggadaikan baju besinya untuk beli gandum yang ditaruh di rumah-rumah istrinya untuk keluarganya. Karena di akhir hayat kan Nabi SAW sakit. Maka dari situlah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah like, share, dan subscribe. Semoga kita selamat dunia akhirat. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama Nabi ini istrinya 9. Jadi kalau bicara istrinya 9, nggak mungkin saya kelola istrinya. Nabi yang mengelola. Tapi Nabi mengelola dengan beli makanan, umpamanya. Beliau beli makanan untuk setahun ya. Udah dijaminkan buat istri-istrinya. Jadi ketika beliau dapat rezeki, beliau lakukan itu biasanya memberikan tadi makanan yang diperlukan sama mereka. Jadi bukan Aisyah yang mengelola, tapi makanan itu ya udah yang ada di rumah. Gandum itu kan awet ya, atau kurma itu awet. Jadi seperti Nabi SAW ketika beliau mendapatkan rezeki, maka dibagi-bagi yang berkaitan dengan kebutuhan. Jadi bukan Aisyah yang mengelola keuangan untuk semua istri-istri Nabi, enggak. Maka kalau tadi antum punya gaji diserahkan kepada satu istri, di mana istri antum yang lain? Ini juga akhirnya susah mau nikah lagi gitu kan. Gimana fulusnya dipegang istri Ustaz gitu. Maka Nabi SAW beliau sendiri yang mengelola. Tapi biasanya tadi beliau membeli sesuatu yang diperlukan setahun. Itu beliau sediakan makanan untuk jaminan. Bukan untuk jaminan, simpanan makanan yang memang diperlukan. Dan Nabi SAW ketika meninggal dunia, beliau menggadaikan baju besinya untuk beli gandum yang ditaruh di rumah-rumah istrinya untuk keluarganya. Karena di akhir hayat kan Nabi SAW sakit. Maka dari situlah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya. Nabi SAW punya tanah ya, punya kebun yang ada di Khaybar dari hasil rampasan perang ya, yang itu untuk membiayai kehidupan istrinya. Jadi di akhir hayat Nabi, sebenarnya ekonomi Nabi itu membaik. Di awal-awal susah, makanya Nabi sering datang ke rumah istrinya, nggak ada makanan. Ya udah, puasa Nabi SAW. Tapi tatkala beliau punya rezeki, maka beliau berusaha untuk mencukupi kebutuhan setahun ya, yang dibutuhkan oleh keluarganya. Dari sisi makanan sebenarnya. Mungkin seperti itu yang dilakukan Nabi SAW. Jadi bukan Aisyah yang ngelola gitu loh. Jadi sunnahnya laki-laki yang mengelola keuangannya. Ya. Nanti kalau mau kawin lagi gimana dia, Bang? Artinya duit itu kan yang ngelola memang tadi suami. Suaminya punya kewajiban tadi. Dia bukan hanya sama istrinya. Bisa jadi sama orang tuanya juga. Dia mau berbagi. Nabi mau kasih anaknya Fatimah. Tapi kalau dikasih kepada istrinya kadang-kala kalau tahu ya, dengan uangnya suami, dia mau ngasih ibunya, ngasih bapaknya, kadang-kala kesian. Kita kesian sama istri kita, dia jadi sakit hati nantinya gitu. Alhamdulillah. Semoga ceramah ini menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Jazakumullahu khairan telah menonton. Yuk, like, share, dan subscribe channel ini agar Allah membalas kebaikanmu. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.